اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudari-saudari, anak-anakku sekalian, para santriwati An-Naba Center Indonesia, rahimakumullah. Apa kabar antunna semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap ceria, lancar setoran, mungkin hafalan, masuk surga sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Luar biasa semangat kalian ya. Alhamdulillah. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kajian kita di sore hari, sebagaimana biasa kita ada ta'lim rutin di pesantren kita ini. Insya Allah tema kajian kita hari ini adalah tentang berbakti kepada orang tua. Apa? Berbakti kepada orang tua. Iya, berbakti kepada orang tua hukumnya wajib. Dan kedudukan berbakti kepada orang tua ini menempati posisi yang kedua setelah berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu supaya kamu tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana. Allah juga memerintahkan kepada kamu supaya berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Dan jika salah seorang di antara kedua orang tuamu sudah lanjut usia atau kedua-duanya sudah lanjut usia, maka kamu jangan sampai berkata ah. Jadi kalau kamu disuruh atau dipanggil, jangan sekali-kali berkata ah. Wala tanharhuma, dan jangan pula kamu bentak kedua orang tuamu itu. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah perkataan kepada keduanya, yaitu perkataan yang mulia, bukan hanya perkataan yang baik. Lihat ayat itu, wa qul lahumā qawlan karīmā, ucapkan kepada keduanya perkataan yang mulia. Kalau baik itu biasa, betul? Kalau sesama teman, ucapkan perkataan yang baik, betul? Tapi kalau sama orang tua, pilihan katanya bukan baik, tapi pilih kata-kata yang paling mulia, yang paling agung, yang paling terhormat, karena mereka adalah level kedua sesudah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kita berbakti kepada Allah dan
berbakti kepada kedua orang tua. Dari kedua orang tua yang paling afdal yang mana? Ibu. Berapa kali? Ya, berbakti kepada ibu lebih diutamakan 3 kali dibanding ibu bapak 1 kali. Betul? Nah, kenapa harus kepada ibu? Nah, kalian ini calon ibu nih. Kenapa ibu lebih dimuliakan? Karena ibu itu sudah mengandung kita, mengandung kalian selama 9 bulan 10 hari dalam keadaan yang sangat-sangat susah. Siapa yang sudah pernah hamil nih? Nah, belum ada ya. Kenapa tidak hamil? Nah, karena belum ada bapaknya, ya kan? Nah, sebab kalau ada yang hamil tidak ada bapaknya, berarti itu saingan Nabi Isa itu. Bukan, saingan Siti Maryam, ya enggak? Nah, jadi ibu sudah mengandung selama 9 bulan 10 hari dalam keadaan yang sangat menderita. Nah, kalau kalian mau latihan bagaimana susahnya hamil, coba kalian taruh ikat kelapa itu di perut, diikat kelapa, dibawa tiap hari kemana-mana, bahkan ke WC pun bawa, tidur bawa, ke toilet bawa, ke sekolah bawa, kemana saja bawa. Kira-kira ribet enggak? Ribet. Susah enggak? Susah. Ya, itu begitulah mak kita. Tidur telentang susah. Ya, miring susah juga. Ya. Betul enggak? Nah. Kemudian lahir, disusui selama 2 tahun, sampai disapi selama 2 tahun. Jadi memang ibu itu luar biasa jasanya. Maka dalam Islam, berbakti kepada ibu itu diutamakan daripada bapak. Bukan berarti sama ayah tidak berbakti. Berbakti juga, wajib juga. Cuma 3 kali lipat lebih afdol daripada ibu. Betul? Nah, anak-anak sekalian, berbicara berbakti kepada orang tua, terutama ibu, saya punya pengalaman pribadi. Mau dengerin nggak ceritanya? Cuma kalau saya cerita begini kadang-kadang sudah mau nangis duluan. Kenapa? Ya, sebab pengalaman saya berbakti sama orang tua itu penuh dengan perjuangan dan juga penuh dengan kenangan. Jangan nangis dulu. Nah, ceritanya setelah Ustadz masuk Islam, ya, setelah masuk Islam itu, kira-kira umumnya nih orang tua kalau ada anaknya pindah agama, suka apa tidak? Tidak suka kan? Pasti tidak senang umumnya, walaupun tidak semuanya. Tapi sebagian besar kalau ada anaknya pindah agama masuk Islam, pasti tidak suka orang tuanya. Bahkan ada yang sampai memusuhi, bahkan ada yang sampai mau membunuh. Betul? Tapi saya alhamdulillah ya tidak sampai separah itu. Ya, seperti kalian pada umumnya para mu'alaf itu kalau sudah masuk agama Islam pasti tidak suka keluarga, tidak senang orang tua. Betul? Hal yang seperti itu juga saya alami. Lalu bagaimana kita menyikapi dalam hal kewajiban berbakti kepada orang tua ini? Karena di satu sisi ya kita wajib berbakti kepada orang tua, tetapi di sisi lain orang tua kita tidak muslim misalnya, bahkan orang tua kita menolak kita. Bagaimana ini? Nah, Al-Quran memberikan batasan, ya, memberikan bimbingan kepada kita dalam surat Luqman. Dalam surat Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf." Artinya,
Dan jika kedua orang tuamu memaksa kamu untuk kembali murtad, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka kamu sebagai anak haram mematuhi perintah orang tua itu. Jadi kalau orang tua sudah nyuruh kamu murtad, haram berbakti sama orang tua itu. Dalam urusan iman, kamu tidak boleh taat kepada orang tua. Paham? Kalau menyuruh murtad. Tetapi dalam urusan kemanusiaan, Al-Quran tetap mewajibkan kita berbuat baik kepada orang tua. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli mereka di dunia ini dengan cara yang baik, walaupun beda agama. Betul? Beda agama, tidak apa-apa. Anak wajib berbakti kepada orang tua, urusan kemanusiaan. Tetapi dalam urusan agama, kita tidak ada kewajiban untuk taat, untuk patuh kepada orang tua, apalagi kalau orang tua memaksa kita murtad. Jadi kalau kalian nanti pulang, dipaksa murtad lagi sama orang tua, mau nggak? Tidak boleh. Tapi kalian tetap wajib berbuat baik. Berbuat baik. Nah, kalau kamu nanti sukses, kamu jadi pengusaha, atau menjadi pebisnis, atau menjadi pejabat yang punya uang banyak. Kalau orang tua kamu miskin, walaupun agamanya beda, bantu. Belikan dia rumah, belikan dia pakaian, kasih dia makanan yang enak-enak, rawat mereka sambil didakwati. Betul? Begitulah indahnya Islam ini. Nah, dulu Ustadz punya pengalaman, ya sama dengan teman-teman yang lain, dengan kalian juga, semua sama. Tidak ada ya, atau sangat sedikit sekali orang tua yang bisa menerima perpindahan agama anaknya. Betul? Tetapi secara umum orang tua itu tidak menerima kalau anaknya pindah agama, terutama kalau dia masuk agama Islam. Nah, disinilah Al-Quran memberikan tuntunan kepada kita dalam hal apa kita wajib berbakti dan dalam hal apa kita tidak boleh berbakti kepada orang tua. Ingat nggak? Dalam urusan agama haram taat kepada orang tua kalau sampai dia nyuruh kita murtad. Betul? Tapi dalam urusan kemanusiaan tadi, kita tetap wajib berbuat baik kepada orang tua. Ini dulu saya alami setelah saya pindah agama. Ya, orang tua, kebetulan ayah saya sudah meninggal dunia. Alhamdulillah, saya beruntung. Setelah saya masuk agama Islam, tidak jumpa dengan orang tua waktu itu. Untungnya Pak, karena ayah saya itu tokoh agama di agama sebelumnya. Mungkin kalau saya jumpa bisa-bisa saya dipatok, ya kan, digebukin barangkali ya. Tapi alhamdulillah, qadarullah, ya di satu sisi saya beruntung, saya menjadi muslim itu ketika orang tua ayah saya sudah meninggal dunia. Nah, sedihnya lagi, saya tidak sempat berjumpa dengan ayah saya setelah saya masuk agama Islam. Artinya beliau lebih dahulu meninggal sebelum saya masuk agama Islam. Dan sekarang saya tidak bisa berbuat apa-apa dengan ayah saya. Mau saya doakan, dilarang sama Allah. Dalam surat At-Taubah ayat 113, Allah mengatakan, "Maka nalin nabiyyi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana annahum ashabul jahim." Tidak pantas Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman mendoakan, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa orang musyrik, dosa-dosa orang kafir, sekalipun orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu keluarga terdekatnya. Sekalipun itu ayahmu, ibumu, anakmu, kalau mereka matinya dalam keadaan kafir, maka kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mendoakan mereka. Artinya sudah terputus total
hubungan saya dengan ayah tadi. Sedih nggak sebagai anak? Sedih. Nah, tentu saya sedih. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya tidak bisa mendoakan ayah saya tersebut. Disinilah kita dituntut mengorbankan perasaan. Kalau perasaan yang kita turuti dalam beragama, wah itu kan ayah saya harus setiap saat berziarah ke kuburannya, saya harus mendoakan ayah saya. Itu nafsu kita berkata begitu, betul? Tapi kalau sudah bicara akidah, Allah melarang. Yang mana kita dahulukan? Agama, iman. Kalau Allah larang, jangan lakukan itu, betul? Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, nah saya alhamdulillah jumpa dengan ibu, dengan mak, yang walaupun terjadi konflik dengan orang tua karena masalah akidah itu biasa, tetapi saya sebagai anak tetap berkewajiban berbakti kepada ibu, kepada mak, secara finansial, secara kemanusiaan. Ya saya waktu itu suka kirim uang, ya agamanya tidak, semampu saya. Dan saya perlihatkan kepada orang tua, begini Islam mengajarkan. Walaupun kita beda keyakinan, dalam Islam wajib berbakti kepada orang tua dalam masalah kemanusiaan tadi. Nah, sampai suatu hari ibu saya itu sakit parah, kena kanker di lidah. Itu kejadiannya tahun 2006. Saya masih kondisi yang prihatin hidupnya secara ekonomi. Tahun 2006 itu saya sudah punya 3 orang anak, ngontrak saya di daerah Taman Mini sana, di rumah petak yang sangat kecil, hanya mungkin ukuran 4 kali 5 meter saja, tidak ada kamar, ya, disitulah dapur, disitulah WC, gabung di situ. Saya bertahun-tahun dalam keadaan yang sangat prihatin secara ekonomi. Aktivitas saya menjadi dai, menjadi pendakwah, tetapi kehidupan ekonomi saya waktu itu sangat prihatin sekali. Ada berita mak saya kena kanker di lidah. Lalu saya pulang ke Medan, saya jumpa ibu saya. Karena dokter di sana tidak sanggup menangani penyakit mak ini. Bahkan dokter di sana merujuk ke Rumah Sakit Cipto di Jakarta. Kami beda agama. Mak saya masih Nasrani waktu itu. Saya tawarkan kepada mak supaya beliau saya bawa ke Jakarta untuk kita rawat di Jakarta. Semula beliau merasa berat, ya, dengan tawaran itu. Ya tentu bisa kita pahami masalahnya apa, betul? Ini persoalan akidah. Nanti jangan-jangan akan dipengaruhi lah segala macam, betul? Tapi saya berikan jaminan, mama jangan takut, jangan khawatir. Mak saya ajak ke Jakarta untuk saya rawat. Tidak ada kaitannya dengan masalah agama. Mak silakan tetap beragama Kristen, saya beragama Islam. Saya tidak akan pengaruhi mama, tetap silakan dalam keadaan beragama Kristen. Cuma saya sebagai anak merasa berkewajiban untuk berbakti kepada orang tua yang jasa mak tidak bisa saya balas dengan apapun di muka bumi ini. Jadi saya ini adalah berbakti kepada mak. Saya bilang, saya berharap mak ikut saya ke Jakarta, saya akan obati mak di Rumah Sakit Cipto. Alhamdulillah, berkat dengan jaminan saya tadi, bahwa saya mengajak ke Jakarta bukan dalam rangka mengajak dia kepada Islam, tapi semata-mata misi saya adalah untuk mengobati beliau. Alhamdulillah, akhirnya mak saya ikut ke Jakarta. Saya bawa ke Jakarta di awal tahun 2006 yang lalu. Saya bawa ke rumah. Setelah tiba di rumah kontrakan saya, alangkah terkejutnya mak itu. Kenapa? Karena selama ini saya royal dengan orang tua. Seakan-akan kesan dia, saya di Jakarta sudah hidup mewah. Saya memang bersiasat di hadapan orang tua yang tidak muslim. Saya perlihatkan saya mampu, saya kuat. Seakan-akan saya orang kaya. Karena kebutuhan dia selalu saya penuhi. Saya kirim uang terus.
Berarti kalau orang sudah kirim uang terus kesannya apa? Banyak uang, ya kan? Saya sembunyikan. Alangkah terkejutnya ketika mak sampai di rumah kontrakan saya. Dia lihat, ini rumahmu? Iya. Ini rumah sendiri? Tidak. Ini kontrak. Cucunya sudah 3 dari saya waktu itu. Sudah berapa lama kamu kontrak? Saya bilang sudah 13 tahun. Masya Allah. Nangis mak itu. Dia makin menjerit batinnya. Bagaimana dia tidak menjerit, anak-anakku sekalian? Saya bawa dia ke Jakarta untuk saya obati, untuk saya rawat di rumah sakit. Sementara kondisi ekonomi saya dalam pandangan dia, saya ternyata orang susah, bukan orang yang kaya, bukan orang yang sukses secara ekonomi. Tambah pesimis selama saya itu. Dia tambah pesimis. Udahlah, aku pulang aja, kata mak. Bagaimana mungkin kau akan mengobati saya, keadaanmu saja begini? Saya bilang, tenang. Allah Maha Kaya. Allah itu Maha Kaya. Selagi saya berbakti sama mak, saya bilang, nanti Allah akan berikan saya jalan keluar yang terbaik. Saya akan mampu membiayai pengobatan mak, saya bilang. Ya sudah, kalau memang begitu mau, aku rela kau obati, kata mak. Akhirnya kebesokan harinya, ibu ini, mak saya bawa ke rumah sakit Cipto. Dilakukan biopsi. Biopsi itu adalah mengambil jaringan tumor yang ada di lidah. Begitu diperiksa, tumornya, kankernya ganas, sudah stadium 4. Akhirnya dokter menyarankan kepada saya supaya ibu dioperasi lidahnya. Tapi mak saya tidak mau. Pilihannya operasi atau radiasi atau kemoterapi. Mak tidak mau dioperasi. Akhirnya dia maunya apa? Diradiasi. Begitu saya bawa dia ke bagian radiasi, bagian keuangan, saya tanya berapa biaya radiasi. Waktu itu 25 juta. Nah, saya sengaja perlihatkan kepada mak, nih mak, ada uang saya 25 juta, sanggup mengobati mak. Ya, saya bawa, saya tunjukkan dia ke kasir. Tujuan saya apa? Saya ingin memotivasi mak saya agar dia tidak pesimis bahwa saya mampu. Walaupun rumah saya tadi seperti itu, kontrak-kontrak, tapi saya merasa yakin mampu saya begitu. Apapun saya lakukan demi orang tua itu. Ya, jual apapun, kalau ada yang bisa dijual yang laku saya jual demi orang tua. Itu tekad saya dulu. Kenapa? Inilah kesempatan bagi saya untuk membuktikan kepada orang tua bahwa Islam itu sangat hebat sekali. Islam itu indah sekali. Nah, ketika saya bayar itu uang 5 juta itu, mak saya menangis. Ya, dia bilang, udahlah kita pulang lah nak. Dia pakai bahasa Batak waktu itu. Mulang mau. Saya bilang tidak. Pokoknya mama harus berobat. Disarankan dokter sekitar 10 kali, berapa kali dulu radiasi waktu itu. Apa yang terjadi? Penyakit mak saya ini bukan semakin sembuh, justru semakin parah. Wajahnya sudah hitam semua, rambutnya rontok, jadi gundul, botak itu mak saya. Dari waktu ke waktu semakin meningkat. Pernah suatu hari saya tanya, mak, kayak mana rasa sakit tante ini? Mak itu orang Batak biasanya hebat ininya, menjaga perasaan anaknya. Kalau ada saya itu mak tidak mau nangis, tidak mau jerit. Tapi kalau saya tidak ada, katanya itu menjeritnya luar biasa. Dia bilang jangan tanya ke mana sakitnya. Saya jelaskan kepada kamu, kata mak, beratnya saja. Kalau sakit jangan ditanya, beratnya saja. Ya, rupanya cancer itu bukan cuma sakit, tapi terasa berat. Seperti engkau letakkan 7 gedung di atas kepala saya. Saking beratnya menahan beban sakit. Jadi sakit dan terasa berat. Masya Allah. Saya waktu itu juga sampai menangis dan saya bilang, mak, sabar. Tapi hati kecil saya terus berdoa, ya Allah berikan hidayah mak saya ini. Jangan sampai mak saya itu meninggal dalam keadaan yang tidak beriman, ya Allah. Terus saya berdoa kepada mak. Tapi saya tidak berani mempengaruhi dia.
Gak mau saya berdakwah kepada dia. Dakwah saya hanya dalam bentuk berbakti saja. Sebab dari awal saya sudah berjanji dan dia sudah wanti-wanti, kau jangan ajak aku kepada Islam. Nah, saya waktu itu tidak ada sedikit pun mempengaruhi dia, kecuali saya berbakti dengan akhlak, berbakti dengan pengorbanan, dengan perbuatan baik, merawat dia selama 7 bulan di rumah sakit. Kalian bisa bayangkan dari mana biayanya ini. Tapi saya merasa yakin, merasa mampu. Dari hari ke hari, setelah selesai radiasi, dokter menyarankan lagi kemoterapi. Itu yang paling sakit. Nah, singkat cerita, setelah 5 bulan perawatan mah ini, tanda-tanda akan sembuh itu tidak ada. Bahkan penyakitnya semakin parah, lidahnya semakin hancur. Di rumah sakit Cipto, di ruang rawat inap, mak berbicara dari hati kecilnya kepada saya. Nak, dia bilang, Amang, bahasa Bataknya begitu. Ya, Mak. Aku boleh gak bertanya? Tentang apa itu, Mak? Dia bilang, kalau nanti Mak meninggal dunia, kamu mau gak mendoakan Mama? Saya sangat terkejut dengan pertanyaan ini. Kamu mau gak mendoakan saya? Saya bilang, Mak, pertanyaan ini sulit saya menjawab. Memangnya kenapa Mak minta doa dari saya? Dia bilang, karena kamulah yang saya lihat anak Mama yang paling soleh, yang paling baik. Karena abang-abang saya yang lain tidak peduli dengan mak saya yang sedang dirawat itu. Kamu yang paling baik. Oh begitu. Masalahnya, Mak, saya bilang bukan persoalan boleh apa tidak boleh. Tapi dalam agama kami, dalam Islam itu, tidak ada gunanya saya mendoakan Mak. Karena itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita beda keyakinan. Terkecuali kita satu keyakinan. Terus tiba-tiba Mak saya bilang, apa? Kalau begitu aku masih mungkin gak masuk Islam? Wah, saya waktu itu langsung terkejut. Saya bilang, Mak, pertanyaan masih mungkin tentu sangat mungkin sekali. Tetapi kenapa Mak tiba-tiba mengucapkan seperti itu? Dia bilang, karena aku lihat kamu yang paling tanggung jawab. Kamu yang paling peduli terhadap Mama. Aku ingin mengikuti kamu saja. Aku ingin seagama dengan kamu. Aku berharapkan doa daripada kamu, katamu. Nah, saat itu saya tidak merespon begitu cepat. Saya pulang. Kebesokan harinya saya datang ke rumah sakit, ditanya lagi sama mak saya. Nah, kira-kira aku jadi nggak masuk Islam itu? Nah, yang pertama tadi saya khawatir seperti terpaksa. Aku jadi nggak masuk Islam itu. Saya bilang sama mak, memangnya Mama serius nih mau masuk Islam? Aku tidak mau Mama itu terpaksa. Ya seriuslah katanya. Oke, saat itu saya belum perpanjang karena saya teringat dengan janji saya tadi bahwa saya membawa ke Jakarta itu untuk mengobati, bukan untuk mengislamkan. Pulang saya, besok pagi ketika datang lagi saya ke rumah sakit, besok dia tiap hari saya datang. Apa dia bilang? Kapannya aku masuk Islam itu? Nanti keburu mati aku, kata mak saya. Ya, kapan aku Islamkan? Nanti keburu mati. Wah, dari situ saya berkeyakinan anak-anak, inilah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya tidak mau lagi menunda-nunda, tidak mau lagi saya bermain-main, tidak mau lagi prasangka yang macam-macam. Bahwa ini hidayah dari Allah. Kenapa? Karena dia. Kalau begitu mak saya bilang, kalau Mama sudah siap, insya Allah segera saya syahadatkan. Tapi saya tidak berani di rumah sakit. Kenapa? Karena di situ banyak orang non-muslim. Lalu saya minta izin kepada dokter waktu itu untuk saya bawa mak pulang dulu ke kontrakan supaya saya syahadatkan di rumah saja, dan nanti saya bisa panggil RT RW. Perlu saksi kan? Kalau nanti orang abang-abang saya, keluarga saya nuntut saya, kan ada saksinya. Alhamdulillah dokter ngasih izin, saya bawa pulang mak ke rumah, kemudian saya panggil Pak RT, Pak RW sebagai saksi waktu itu.
Nah, saya bilang sama Pak RT, saya mau mensyahadatkan orang tua saya. Saya minta Bapak ya dan Pak RW ini menjadi saksi agar saya nanti tidak dituntut keluarga besar yang beragama Kristen, saya bilang. Akhirnya mak begitu siap sekali walaupun lidahnya sudah hancur. Lidahnya sudah hancur. Ketika saya tuntun dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, Masya Allah, itu mak saya menangis sejadi-jadinya. Ya, dia tertatih-tatih mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puncaknya, begitu mak syahadat, saya suruh dia sujud. Mak, sujudlah, saya bilang. Sujudlah kepada Allah. Ucapkan terima kasih kepada Allah. Yang selama ini mama nggak pernah sujud kepada Allah, sekarang mama menyembah Allah. Ucapkan terima kasih kepada Allah. Apa yang dirasakan mak saya? Itu sampai bergoyang, naik turun itu, badannya itu, punggungnya itu, bahkan sampai terjatuh mak saya waktu itu, hampir pingsan karena merasakan dahsyatnya suasana sujud itu. Saya pun larut dalam suasana, saya ikut menangis. Kemudian saya peluk, saya rangkul mak saya tanya, Mak, kenapa mama tadi ketika saya suruh sujud, nangisnya kok luar biasa? Apa yang mama rasakan? Dia bilang, dahsyat sekali. Batinku, jantungku berdebar. Dahsyat sekali dia bilang. Ya, apa yang mama rasakan? Dia bilang, nah, umurku sudah setua ini. Ya, belum pernah aku letakkan dahiku ini, kepala aku ini ke bumi dalam rangka sujud kepada Tuhan, kepada Allah. Ini kepalaku biasa terantuk ke kayu-kayu, ke batu-batu, ke pohon-pohon, tapi bukan dalam rangka sujud. Ketika kau suruh aku sujud, itu batinku Masya Allah terasa luar biasa. Itu yang membuat aku menangis sejadi-jadinya, katamu. Dia hayati nikmatnya orang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala yang selama hidupnya ya tidak pernah melakukan hal yang demikian. Dari situ akhirnya saya pun ikut menangis larut dalam suasana itu. Tidak lama saya bawa lagi ke rumah sakit, setiap dia merasakan sakit saya suruh dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya ajari dia sholat tapi sudah sulit, cuma saya tuntun hanya 1 kali. Karena setelah itu seminggu kemudian mak saya itu koma. Dia koma. Kemudian sebulan kemudian mak itu sadar lagi. Setelah itu, setelah sadar, seminggu kemudian dia meninggal dunia. Waktu itu hari Kamis subuh di bulan Juli tahun 2006. Persis 7 bulan mak saya di rumah sakit. Itu adik saya si Joni itu yang pas malam itu menjaga mak saya di rumah sakit. Dan sebenarnya malam itu belum ada tanda-tanda masih akan meninggal. Kalau ada tanda-tanda saya sudah nggak akan menginap di sini. Tapi belum ada tanda-tanda dia meninggal. Nama itu pas azan subuh hari Kamis waktu itu Joni telepon saya, Bang, sepertinya mak kita sudah mau meninggal. Dia sudah menggap-menggap. Saya bilang sama adik itu, Dek, tuntun kalimat tauhid, la ilaha illallah telinga mak kita. Tuntun. Pelan-pelan bisikan di telinganya, la ilaha illallah. Nggak sampai 1 menit, adik itu telepon saya lagi. Bang, mak kita sudah meninggal dunia. Saya katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggallah ibu saya bersama dengan azan subuh waktu itu. Lalu saya sholat subuh di masjid, di tempat saya tinggal di kontrakan tadi. Habis sholat subuh, saya buru-buru kembali ke rumah sakit. Berangkat saya ke rumah sakit, dan mak sudah diletakkan di kamar mayat. Lalu saya urusilah semua administrasi pembayaran selama mama dirawat itu dengan kondisi saya yang sangat prihatin waktu itu secara ekonomi. Saya susah sekali secara ekonomi waktu itu. Tapi demi memperjuangkan dia, ya itu luar biasa. Alhamdulillah, walaupun saya harus pinjam sana pinjam sini, saya bisa menolong mak saya
Dan puncak kepuasan kenikmatan batin saya adalah setelah 7 bulan mak itu saya rawat, dia bisa masuk agama Islam. Itu yang paling terkesan kepada saya. Dan anak-anakku sekalian, apa pembalasan Allah yang diberikan kepada saya setelah berbakti kepada ibu itu? Seusai saya bayar-bayar semua pembiayaan perawatan mak saya di rumah sakit itu, sekitar jam 8 pagi lewat, tibalah saatnya saya harus membawa mak ke rumah kontrakan saya dari kamar mayat pakai ambulan. Dan saat itu saya belum kabarkan kepada saudara-saudara kalau mak saya sudah meninggal, karena mereka tidak muslim. Saya khawatir kalau saya kabarkan saat itu mereka terbang ke Jakarta akan membawa pulang mayat atau jenazah ibu saya yang sudah muslimah ini. Maka saya waktu itu berpikir, ya lebih baik saya laporan atau memberitahu kepada saudara-saudara saya itu setelah mak saya dikubur saja. Akhirnya anak-anakku sekalian, ketika saya sudah masuk ke kamar mayat mau mengangkat mak itu naik ambulan, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada seorang ibu telepon saya. Ada seorang ibu telepon saya dari salah satu travel haji dan umroh. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini saya dengan ibu, namanya Bu Ida. Saya dari satu travel ini, saya bisa sebutkan namanya, ya. Tapi bolehlah, namanya Travel Patuna. Ustaz, saya ingin mengajak Anda untuk membimbing umroh jamaah kami akan berangkat minggu depan. Wah, saya waktu itu langsung tersungkur ke bumi. Saya menangis. Ya Allah, begitu cepatnya pembalasanmu ya Allah. Ya, mak saya masih di kamar mayat. Sudah ada orang menawarkan saya pergi umroh gratis, membimbing jamaah. Ini saya langsung flashback. Oh, inilah barangkali balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bilang, mohon maaf ibu, saya sekarang lagi di kamar mayat, ibu saya meninggal dunia. Bisa nggak ibu telepon saya beberapa menit lagi? Dia bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita ya Ustaz, kata. Iya bu. Nah, akhirnya anak-anakku sekalian, setengah jam kemudian si ibu itu telepon saya nanya, bagaimana Ustaz dengan rencana kita berangkat umroh? Saya bilang insya Allah siap. Insya Allah siap. Ustaz masih punya paspor enggak? Saya bilang ada. Bisa enggak minta tolong besok diantar ke kantor saya, suruh siapa saja yang bisa disuruh ke kantor saya. Baik Bu. Singkat cerita, pembalasan yang Allah berikan kepada saya ketika saya bersungguh-sungguh dengan tulus berbakti kepada ibu kandung saya, itu sangat luar biasa dahsyat pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembalasan yang pertama adalah ibu saya alhamdulillah masuk agama Islam dengan akhlak saya, dengan kebaikan saya, dengan pengorbanan saya, tanpa beliau harus saya ajak masuk agama Islam, tapi atas permintaan beliau pribadi. Dan alhamdulillah beliau hanya sempat merasakan keindahan Islam itu selama 2 bulan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan segala dosa beliau selama puluhan tahun itu dengan beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang insya Allah saya yakin beliau sangat percaya dengan apa yang diucapkan itu, karena beliau masuk agama Islam atas tuntutan beliau pribadi. Dan Rasul mengatakan, Al-Islamu yahdimu makana qablah. Islam itu akan menghapus dosa yang sebelumnya. Dan dalam hadis yang lain kata Rasul, Man radiya billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadir rasula wajabat lahul jannah. Barang siapa yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, orang yang bersangkutan, kata Rasulullah, wajabat lahul jannah, wajib dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibunda saya tercinta Allah masukkan ke dalam surganya Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pembalasan yang kedua setelah ibu saya meninggal tadi, ketika saya masih di kamar mayat, jam 8 pagi lebih kurang lah, tiba-tiba ada seorang ibu tadi menelpon saya dari salah satu travel haji dan umroh yang meminta saya untuk membimbing jamaahnya pergi umroh secara gratis. Dan saya anggap itu sebuah pembalasan yang luar biasa dari Allah, yang saat itu saya langsung tersungkur ke bumi, saya sujud di kamar mayat, mengatakan, ya Allah, begitu cepatnya pembalasanmu ya Allah, karena berbakti saya kepada ibu ini. Akhirnya saya masukkan mak saya ke dalam keranda, ke dalam mobil ambulan. Lalu di tengah jalan si ibu ini nelpon saya lagi untuk memastikan bahwa saya insya Allah bisa dan bersedia untuk berangkat umroh, membimbing jamaah beliau, yang kemudian kebesokannya saya antarkan paspor saya ke kantor beliau. Tidak lama dalam perjalanan kemudian sampai ke rumah kontrakan. Waktu itu sekitar jam 10 pagi, langsung buru-buru saya mandikan, lalu dikafani, kemudian zuhur kita solatkan, solat fardu kifayah. Habis itu langsung kita kubur di taman pemakaman di daerah Cilangkap. Dan setelah saya kubur itulah baru kemudian saya beri kabar saudara-saudara saya yang beragama lain dengan saya, beragama Nasrani. Dan saya memang tidak beritahu kepada mereka ketika mak saya sebelum dikubur, khawatir nanti terjadi pertengkaran. Dan setelah saya beritakan bahwa ibu sudah meninggal dunia, saudara-saudara semua pada kaget, bahkan ada yang marah sama saya. Dan saya katakan, mak kita sudah saya kubur, dan saya berikan alasannya, karena mak itu sudah masuk agama Islam 2 bulan sebelum meninggal dunia. Dan saya tunjukkan, saya fotokan yang namanya surat pengislaman yang disaksikan oleh Pak RT, Pak RW di tempat saya tadi. Ya, semula memang ada persoalan yang sangat prinsip antara saya dengan saudara-saudara saya, tapi alhamdulillah bisa diatasi semua, dan pada akhirnya saudara bisa menerima kenyataan ini bahwa mak itu sudah masuk agama Islam. Karena ketika dia hidup dan ketika dia sedang sakit, tidak ada seorang saudara saya pun yang peduli kepada beliau dalam pengertian datang ke Jakarta membesuk beliau, tidak ada. Maka beliau sangat memaklumi dengan keadaan itu. Alhamdulillah pada akhirnya persoalan itu bisa kita atasi dengan cara kekeluargaan. Nah, akhirnya minggu depannya benar-benar saya jadi berangkat umroh. Alhamdulillah membawa jamaah umroh puluhan orang, dan saya bimbing dengan cara yang baik. Dan alhamdulillah ketika saya bercerita kepada mereka bagaimana saya baru saja mengislamkan ibu, semua jamaah yang mendengarkan ceramah saya itu pada menangis. Lalu setelah kembali dari umroh, mereka berdemonstrasi, ya kasarnya gitu, kepada pemilik travel. Demonya baik. Mereka meminta kepada travel bahwa saya ini membimbing umrohnya bagus, dan mereka meminta supaya travel senantiasa memakai saya sebagai pembimbing. Tiba-tiba pemilik travel ini minta saya lagi, baru pulang umroh waktu itu, Ustadz, ya minggu depan berangkat umroh lagi ya, katanya. Nah, Anda bisa bayangkan semua. Belum lama ibu saya meninggal dunia, pembalasan demi pembalasan yang diberikan Allah kepada saya itu luar biasa. Ya, akhirnya apa? Baru saja pulang umroh, saya pergi umroh lagi. Kemudian umroh yang kedua saya cerita lagi kepada jamaah
bagaimana pengalaman saya berbakti kepada ibu yang beda agama, merawat dia, sampai kemudian mak itu masuk agama Islam. Lagi-lagi mereka menangis semua. Pulang juga menyampaikan kepada pemilik travel, agar saya dipakai terus membimbing jamaahnya. Akhirnya oleh pemilik travel, setelah pulang yang kedua, dia bilang, Ustadz, tahun ini kita berangkat haji. Subhanallah. Ya, bayangkan, hanya berjarak kurang lebih 4 atau 5 bulan sesudah mak saya meninggal itu, 3 kali saya ke Mekah gratis. 2 kali umrah, 1 kali haji. Coba dari mana semua ini? Ini adalah hadiah, pembalasan Allah Subhanahu wa taala kepada anak yang berbakti kepada orang tuanya. Pemahaman saya beragama itu alhamdulillah baik. Artinya saya tidak mau taat kepada orang tua dalam urusan agama, tetapi saya berbakti kepada orang tua dalam urusan kemanusiaan. Walaupun saya secara ekonomi tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan sebenarnya, tapi akhirnya Allah berikan saya mampu. Karena saya yakin menolong orang tua, berbakti kepada orang tua itu pasti Allah berikan keajaiban. Dan Allah mengatakan dalam hadis qudsi itu, Ana inda zanni abdi bi. Saya sangat bergantung kepada prasangka hambaku saja. Kalau kita yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, Allah juga akan begitu sebaliknya kepada kita. Saya sangat yakin dengan janji Allah itu. Maka dengan pengalaman ini anak-anakku, Allah berikan saya banyak keajaiban-keajaiban setelah mak meninggal dunia itu. Bayangkan 2 kali ke Mekah, 3 kali ke Mekah dalam waktu yang tidak lama sesudah mak meninggal. 2 kali umrah, 1 kali haji di tahun yang sama. Subhanallah. Ini anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya karena berbakti kepada orang tua. Habis itu apa lagi? Tidak henti-hentinya Allah berikan kepada saya karunia yang tidak saya sangka-sangka semuanya. Tahun 2007, ya, belum ada setahun sesudah mak meninggal dunia, tiba-tiba seorang menteri olahraga waktu itu, namanya Bapak Adiaksa Daud. Pernah dengar? Ketika itu beliau sedang berada di Sydney, Australia, bersama Pak SB waktu itu. Dia telepon saya, Ustadz Nababan, Anda mau nggak ceramah ke Australia, ke Sydney dan Melbourne? Nanti Anda saya ongkosin pulang pergi. Yang telepon menteri. Kaget saya. Mimpi apa itu? Siapa yang menggerakkan hati beliau? Saya bilang mau, Pak Menteri. Oke, kalau Anda mau, tolong hari ini antarkan paspor Anda ke kantor saya di Kemenpora. Subhanallah. Semua seperti mimpi sejak meninggal ibu saya itu. Mau tahu kalian? Akhirnya saya berangkat. Tidak lama, mungkin seminggu saja setelah telepon itu, saya berangkat ke Sydney. Dan beliau sudah kembali ke tanah air. Tidak jumpa lagi sama saya. Saya dibelikan beliau tiket pesawat SQ yang kelas bisnis. Subhanallah. Yang kalau duduk di pesawat bisa begini. Tidur. Bisa tiduran begini selonjor. Ya, bahagia rasanya. Pulang pergi diongkosin saya. Pakai bisnis kelas, SQ lagi. Singapura Airlines. Masya Allah. Ini hadiah yang luar biasa. Sampai saya di sana berceramah. Sekitar seminggu saya di Sydney, seminggu di Melbourne. Lalu kita ngobrol-ngobrol di sana. Orang sana tanya, Ustadz Nababan, punya pesantren nggak di sana, di Indonesia? Saya bilang tidak punya, Pak. Wah, seperti Anda ini sebenarnya layak punya pesantren, kata beliau. Saya bilang, saya ini Pak punya cita-cita pengen punya pesantren dari dulu, tapi saya tidak punya uang. Gak punya uang saya. Lalu orang sana tanya, Ustadz, pesantren apa yang antum ingin bikin? Saya bilang, saya ingin membuat pesantren mu'allab, karena saya banyak mengislamkan orang. Akhirnya orang sana bilang, Ustadz, kita siap mendukung Anda. Kita siap mendukung Anda. Tolong tinggalkan account. Tinggalkan atau account, nomor rekening. Saya tinggalkan di situ. Saya ceramah seminggu di sana. Kemudian saya pindah lagi ke kota lain namanya Melbourne. Saya ceramah di Melbourne seminggu. Setelah itu saya kembali ke tanah air. Apa yang terjadi anak-anak?
Begitu sampai saya di tanah air, sudah ada uang masuk ke rekening saya 300 juta. Subhanallah. Sudah ada uang masuk 300 juta. Siapa yang gerakkan semua ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sampai di tanah air, ada pula seorang ibu mau jual tanah, harganya 300 juta pula. Saya mana punya uang 300. Subhanallah. Akhirnya saya beli tanah yang Putra itu seluas 1.200 meter dengan harga 300 juta. Persis sama seperti yang dikirim dari Australia tadi. Lalu untuk membangun bagaimana? Saya ceramahlah ke beberapa masjid di Riau. Di perusahaan minyak, salah satu perusahaan minyak, saya tidak usah sebutkan nama perusahaan itu. Saya cerita bahwa saya ingin membangun pesantren mu'allaf. Dan sudah ada tanah sedikit. Dan akhirnya mereka mendukung saya. 4 hari saya ceramah di masjid-masjid perusahaan itu. Subhanallah, kembali saya ke Jakarta, sudah masuk uang 500 juta. Begitu cepatnya, semua seperti mimpi saja, seperti main-main saja. Ini adalah pasca saya berbakti kepada ibu tadi. Akhirnya karena sudah ada uang, saya panggil tukang, kemudian kita bangun pesantren mu'allaf yang Putra. Bangun, jadilah 1 lantai. Setelah itu tidak lama ada undangan ceramah dari Amerika. Aneh-aneh. Saya bukan orang yang terkenal. Saya bukan ustadz yang masyhur. Tapi saya bisa diundang ceramah ke luar negeri. Ini adalah sebuah anugerah. Dalam keyakinan saya, ini adalah pembalasan yang Allah berikan kepada saya setelah saya berbakti kepada ibu sampai dia meninggal dunia. Dan siapa yang menyangka? Sebegitu banyak profesor doktor, sebegitu banyak para ulama. Tapi kok bisa saya yang jahil, orang yang tidak berilmu, diundang ceramah ke luar negeri ke Amerika lagi. Subhanallah. Dan bukan cuma sekali, berkali-kali 9 kali saya diundang ceramah ke Amerika. Dan beberapa kali ceramah ke Kanada. Ini adalah pembalasan demi pembalasan yang Allah berikan kepada saya setelah mak saya meninggal dunia. Artinya apa? Rezeki saya itu seperti air terjun yang tidak bisa saya bendung. Sampai hari ini, alhamdulillah, sudah mendirikan 5 buah pesantren kita. 3 kita punya cabang di Kupang, di NTT sana, dan 2 di di Bintaro ini. Subhanallah. Ini adalah hikmah atau balasan yang Allah berikan kepada anak yang berbakti kepada orang tua. Diberikan rezeki yang ajaib, yang aneh-aneh, yang tidak masuk akal. Betul? Gak masuk akal sama sekali. Tidak ada rekayasa di situ. Ini Allah yang punya kerajaan, Allah yang punya kehendak. Betul. Makanya anak-anakku sekalian, kalau kalian masih punya orang tua, jangan sia-siakan mereka. Jangan sia-siakan orang tua. Berbaktilah kepada mereka. Walaupun mereka berbeda keyakinan dengan kita. Ucapkan kepada mereka qaulan karima, perkataan yang mulia. Dan kalau kamu nanti suatu saat menjadi orang yang berhasil secara ekonomi, bantulah orang tuamu. Berikan nafkah kepada orang tuamu. Yakinlah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan balas semua itu dengan rezeki yang berlipat-lipat, yang kita tidak tahu dari mana asalnya. Mudah-mudahan dari kisah saya berbakti sama ibu ini menginspirasi kita semua. Dan ini bukan cerita dongeng, bukan hayalan, bukan kisah fiktif,
Ini adalah pengalaman pribadi saya yang sangat nyata, yang kalian bisa saksikan. Ini pesantrennya ada. Ini berkat apa tadi? Berkat berbakti sama orang tua ibu saya. Tadinya dia tidak muslim, tidak muslimah, kemudian dia sakit, saya rawat, yang saya hidup sangat susah secara ekonomi, tapi saya berusaha semaksimal mungkin, walaupun saya harus ngutang sana ngutang sini, tapi dengan sebuah keyakinan, ini adalah orang tua saya, yang diwajibkan oleh Allah. Orang tua itu adalah menduduki wakil Allah kedua di muka bumi ini. Ya, orang tua itu adalah menempati posisi kedua di dunia ini. Sesudah Allah Subhanahu wa taala adalah orang tua kita sendiri. Alhamdulillah, berangkat dari keyakinan itu anak-anak, ya semua itu berubah secara drastis. Kehidupan ekonomi saya dirubah Allah sebegitu cepat yang saya tidak pernah bayangkan sebelumnya. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semoga dari kisah perjalanan hidup saya, pengalaman yang nyata ini bisa bermanfaat kepada kalian dan bisa menginspirasi kalian semuanya. Bagaimana betapa pentingnya kita memuliakan orang tua kita, apapun latar belakang agama mereka. Ya, syukur-syukur dengan kebaikan kita, dengan pengorbanan kita, dengan pengabdian kita kepada orang tua kita yang belum muslim semua ini, semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hati mereka sebagaimana ibu saya dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kisah perjalanan hidup saya berbakti kepada orang tua. Sekali lagi, semoga ini manfaat kepada kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور